PCM Badan, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, jamaah ketarjian Ahad pagi yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri kajian rutin ketarjian di PCM Badan dalam keadaan sehat walafiat. Oke. Nah, sehingga kitab-kitab Maroji atau kitab-kitab kuning itu mulai ditinggalkan oleh Muhammadiyah, apalagi di era majelis tarjih gitu, karena sudah fikih dalil atau fikih manhaji atau fikih sunnah. Sedangkan kitab-kitab fikih yang menjadi hasanah atau tradisi pesantren, misalnya orang belajar agama dari bawah, kalau mazhabnya Syafi'i, atau dalam fikih ya belajar sulam Safinah, ada Safinatun Najat sama apa sulam Taufik. Kemudian naik berikutnya Fathul Qorib Mujib gitu, yang ditulis oleh Ibnul Qasim Al-Ghazi. Kemudian naik lagi Fathul Mu'in yang ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari. Kemudian tingkat paling atas belajar Fathul Wahhab yang ditulis oleh Syekh Zakaria Al-Ansori. Nah, kitab-kitab ini tidak menjadi tradisi Muhammadiyah. Dai-dainya juga jarang yang menguasai. Kalau sekarang, kalau dulu itu terbantah ya, karena dulu ulama-ulama Muhammadiyah itu juga didikan pesantren tradisional. Mereka paham terhadap kitab-kitab madhab. Misalnya Kiai Haji Mas Mansur itu dulu sebelum masuk Muhammadiyah kan temannya siapa? Kiai Haji Wahab Khas Buwo, belajarnya juga di Mesir. Jadi sebenarnya sangat paham terhadap kitab-kitab kuning atau kitab-kitab Syafi'iyah, hanya saja mereka tidak bermadhab. Nah, sekarang ini kan semakin hari seolah-olah Muhammadiyah ini meninggalkan kitab kuning. Kitab kuning sudah tidak begitu populer karena rata-rata kitab putih tadi. Oke. Apalagi nanti ketika ditambah fakta bahwasanya Muhammadiyah atau warga Muhammadiyah tidak memberikan perhatian terhadap kajian ketarjian. Banyak amalan-amalannya juga tidak mengacu pada tarjih. Pokoknya compot sana, compot sini, yang penting senang dalam beragama kan gitu. Maksudnya cari fatwa yang menyenangkan diri sendiri, kan mengikuti nafsu kan, bukan mengikuti dalil kan. Nah, kalau ini semakin berkelanjutan, maka pandangan Kiai Haji Said Abdul Sirot itu mungkin di satu sisi benar, satu sisi ya memang orangnya suka kontroversial gitu. Kemudian dikatakan kualitas pemahaman Islamnya kropos karena meninggalkan turos atau tradisi kitab kuning. Itu kritik yang disampaikan oleh Kiai Haji Said Abdul Sirot. Nanti terserah jenengan menilai statement ini. Apakah statement ini hanya melontarkan isu di publik atau menyerang organisasi atau ormas yang tidak sama dengannya, atau memang ini sesuai dengan fakta, atau menjadikan kita terpicu untuk menghidupkan tradisi keilmuan di Muhammadiyah yang selama ini keilmuan di Muhammadiyah itu hanya bangun bangun sekolah, bangun universitas, bangun ini, tapi keilmuannya tidak menjadi concern gitu. Tidak benar tradisi keilmuan, kajian-kajian itu belum begitu muncul gitu, ataupun kajian-kajian formalitas. Akhirnya ya jadi menyampaikan Islam tapi dengan pemahaman yang kualitasnya kropos tadi. Oke. Lalu kemudian Kiai Haji Said Abdul Sirot atau SAS itu menyebutkan Tharawat Hadoriyah NU atau kekayaan peradaban NU. Yang pertama secara fisik ada pondok pesantren. Pondok pesantren itu tidak lepas dari textbook atau yang dijadikan acuan dalam proses belajar mengajar, yaitu kitab kuning. Di antaranya dicontohkan Fathul
mu'in. Itu yang dicontohkan apa? Beliau. Dan bahkan kitab ini meskipun levelnya kan tingkatan kitab fikih yang paling bawah Fathul Qari Mujib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab. Tapi kalau sudah paham Fathul Mu'in itu, makanya guyonannya mereka sudah layak jadi kiai. Dan bahkan kalau mau jadi PBNO, ya syaratnya harus hafal Fathul Mu'in. Tapi paling tidak bisa mengurai Fathul Mu'in. Nah kita di Muhammadiyah itu standar keilmuan apa Pak? Kan nggak ada Pak. Apakah tokoh Muhammadiyah dari Muhammadiyah harus hatam HPT jilid 1? Kan nggak ada Pak. Terus pokoknya yang dirawat maju gak wis apa? Kalau di masjid asal di jadwal takmir selesai. Pandai pun kalau nggak dijawab jadwal kan nggak bisa khutbah Pak. Tergantung yang memilih kan gitu. Tidak ada standar yang jelas. Maksudnya kalau orang pandai kalau tidak dijadwal kan mau langsung baik mimbar terus khutbah kan enggak. Ngaji kalau nggak diminta ya langsung saya pandai terus ngaji kan enggak Pak. Nah, karena tadi standarnya tidak jelas gitu. Oke. Kemudian di pesantren ada metode utawi iku. Ini hasanah keilmuan yang dianggap tadi sebagai budaya NO. Yang di Muhammadiyah juga, karena Muhammadiyah itu masa awalnya ternyata ini menarik ya. Kalau kita lihat buku terbitan Taman Pustaka, itu ternyata sastra Jawanya itu kental. Ada sastra Jawa seratan Latin, ada sastra Jawa seratan apa? Arab atau Pegun. Artinya tulisan Carakan itu Hono Coroko dan juga apa? Pegun itu ternyata di awal-awal menjadi khasanah atau tradisi keilmuan di Muhammadiyah. Karena memang Muhammadiyah itu lahir dari masyarakat kauman di Jogja yang tradisi Jawanya itu masih kental, gitu. Mungkin lebih kental Jawa daripada Surabaya kan? Atau Jombang ya. Tetapi perkembangan berikutnya Pak, karena memang Muhammadiyah lebih banyak diikuti oleh orang-orang yang kelas menengah atas atau orang yang berpendidikan modern gitu. Mungkin tradisi ini mulai tergeser sehingga bahasa Indonesia yang lebih dominan. Apalagi Mbak Ahmad Dahlan dulu sudah memiliki gagasan Muhammadiyah itu bukan lokal Jogja, Kauman atau Jawa, bahkan harus lintas atau menjadi ormas nasional. Terlebih setelah Sumatera masuk ke dalam Muhammadiyah, sehingga dari Jawa menjadi bahasa Melayu, kemudian menjadi bahasa Indonesia. Sekarang kajian-kajian di Muhammadiyah ya rata-rata bahasa Indonesia. Dari Muhammadiyah suruh ngaji bahasa Jawa juga kelepotan gitu. Bukan itu baik atau enggak ya, paling tidak peradaban yang baik itu kan peradaban yang punya banyak kekayaan gitu. Nah, utawi iku itu masih dilestarikan di NO ya. Misalnya Syekh Agil menyebutkan di dalam Fathul Mu'in ada faslun fil jihad, tapi setelah saya cek di Fathul Mu'in itu bukan faslun fil jihad tapi babul jihad. Maksudnya dia mengulang Fathul Mu'in berdasarkan hafalan, karena Syekh Agil juga lulusan Timur Tengah, artinya bahasa Arabnya cukup mahir. Dia menyimpulkan dengan redaksi beliau, bukan redaksi literal kita. Makanya kalau jenengan cek Syekh Agil fasih sekali, tapi jenengan cek di Fathul Mu'in, redaksi Fathul Mu'in bukan karya yang ia sampaikan. Tapi itu boleh kalau memang mengutip secara makna, bukan secara literal gitu. Saya sudah cek ya. Saya kecil dulu belajar Fathul Mu'in, masa ada Fathul Mu'in kok bahasanya sederhana ini. Saya nggak usah saya sampaikan. Faslun fil jihadi wa fardu kifayatin maratan fi kulli am dan seterusnya ya. Wa anwa'uhu arba'atun, macamnya 4. Itu saya cari di kitab Fathul Mu'in kok nggak ada. Mungkin yang disampaikan secara makna ya. Ini saya babul jihad utawi iki iku bab kang mertelaake masalah
jihad. Nah, tradisi ini yang tidak ada di Muhammadiyah dan kekayaan NU. Kemudian ila hadratin Nabiyil Mustafa Al-Fatihah itu juga kekayaan NU. Kalau kirim Al-Fatihah itu harus pakai bahasa Arab. Kalau kita tujukan Al-Fatihah ini untuk Nabi Muhammad, itu kata saya Agil itu juga oke-oke saja, tapi itu bukan peradaban NU. Kalau orang NU itu tak paham yang dibaca atau tidak, itu ya pasti bahasa Arab. Terlepas nanti ini bagaimana kita menyikapinya, tapi yang jelas kita ingin mencoba mengkaji sejauh mana posisi kitab kuning dalam tradisi keilmuan Muhammadiyah. Yang pertama, ketika kita bicara fikih, ini sebagai pengantar kita, fikih sudah kita kaji di masa Nabi dan masa sahabat. Fikih itu artinya al-fahmu ad-daqiq, yaitu pemahaman yang dalam, atau karena bahasa kita sekarang ya deep understanding, pemahaman yang cukup dalam, yang mengenai suatu kajian, tidak hanya fokus dalam hukum-hukum Islam atau ahkam fardiyah. Kemudian di masa Imam Abu Hanifah, pemahaman fikih itu menyempit menjadi kajian yang membahas isu-isu teologis, sehingga Imam Abu Hanifah menulis kitab yang namanya Al-Fiqhu Al-Akbar, fikih yang besar. Itu bicara masalah usuluddin, masalah tauhid atau masalah akidah. Meskipun Imam Abu Hanifah itu peletak dasar ilmu usul fikih, tapi usul ilmu fikih, peletak dasar ilmu fikih, tapi fikih yang kita pahami dengan pemahaman pasca Imam Syafi'i, yaitu ilmu yang membahas tentang hukum syariat yang amaliyah, yang sifatnya praktis, yang diambil dari dalil-dalil yang tafsiriyah yang terperinci. Jadi masa Imam Syafi'i fikih itu dibawa pada kajian-kajian yang berkaitan dengan hukum Islam gitu. Kemudian pasca Imam Syafi'i, ulama itu hanya memberikan syarah, penjelas atas matan atau kitab teks yang sudah ditulis oleh ulama-ulama sebelumnya. Kemudian hasyiah, penjelasan atas penjelasan, sudah penjelasan dikasih penjelasan lagi, itu namanya apa? Hasyiah. Kemudian ta'liqat, memberikan penjelasan tapi parsial, hanya mengambil beberapa poin saja, tidak secara komprehensif atau dianalisa word by word, satu kata demi satu kata. Kalau word by word itu biasanya ya syarah atau hasyiah. Nah, sehingga ketika majelis tarjih mencoba merumuskan beberapa kajian yang judulnya itu fikih, sebagaimana dalam HPT jilid 3, ada fikih air, fikih kebencanaan, fikih tata kelola, kemudian fikih zakat kontemporer, dan fikih-fikih yang sudah banyak itu. Sehingga majelis tarjih berpikir gitu, kalau tema-tema atau judul-judul yang kita pakai itu fikih ini maksudnya mau merujuk pada apa gitu? Maksudnya mau merujuk di masa siapa? Atau merujuk pada masa di era Imam Syafi'i itu, atau pasca Imam Syafi'i, bahwasanya fikih hanya bicara tentang masalah hukum. Padahal fikih Muhammadiyah tidak hanya menilai dari aspek aspek hukum, tapi juga dari sisi teologis, dari sisi sosiologis, antropologis, dan seterusnya. Artinya karena pendekatannya sudah tidak hanya bayani, tapi juga burhani, irfani, apalagi ditambah dengan dua asumsi. Ada asumsi integralistik atau induktif tematis, istiqra' maknawi, dan ada jenjang norma. Kemarin sudah kita kaji ya. Nah, sehingga ketika Muhammadiyah pakai fikih, maka fikih ini dikembalikan pada masa sahabat, bahwasanya al-fahmu ad-daqiq, yaitu pemahaman yang dalam mengenai kajian terhadap persoalan apapun itu, tidak harus dilihat dari sisi hukum. Makanya fikih-fikih kebencanaan itu kan pendekatannya banyak, Pak. Tidak hanya bicara tentang hukum. Kalau fikih kebencanaan bicara tentang hukum, berarti nanti membicarakan status sholat apa, Pak? Sholat kalau tidak ada air, berarti apa?
Kemudian jamak qasar ketika terjadi bencana boleh atau enggak kan itu. Atau mungkin itu kan dari aspek fikihnya kan Pak. Tapi ternyata fikih kebencanaan kita kajiannya luas Pak, dan sebagaimana yang dikembangkan dalam ilmu modern. Oke. Berikutnya ada buku. Ini bukunya menarik Pak. Kalau bisa jenengan miliki ya. Karena ini apa? Kalau kita baca buku-buku ini tahu sejarah Muhammadiyah. Nah, ada buku yang judulnya itu Matahari Muhammadiyah. Maksudnya mengkaji atau mengupas riwayat hidup tokoh-tokoh Muhammadiyah. Makanya disebut Matahari Muhammadiyah, orang yang banyak berpengaruh di Muhammadiyah. Di antaranya Kiai Haji Mansur, inisiator berdirinya Majelis Tarjih, kemudian pernah menjadi PP Muhammadiyah yang ditulis oleh Haji Jarnawi Hadi Kusumo. Ini anaknya Ki Bagus Hadi Kusumo. Mas Mansur di dalam salah satu forum Muhammadiyah itu pernah berbicara atau berpidato tentang 6 tahap perkembangan tasyrik Islami. Bagaimana hukum Islam itu terbentuk? Yang pertama pada masa Rasulullah. Kalau Rasulullah jelas artinya apa? Al-Quran atau wahyu itu turun, Nabi menjelaskan ayat Al-Quran. Karena Nabi itu mubayyinul Quran atau mufassirul Quran. Artinya segala persoalan bisa direspon oleh wahyu dan dijelaskan oleh Nabi. Artinya umat Islam tidak mengalami permasalahan tentang agama, karena yang merespon apa? Sudah wahyu secara langsung. Kemudian di zaman Khulafa Ar-Rasyidin yang 4 itu, Islam sudah mulai keluar dari Mekah dan Madinah sampai Syam, sampai Mesir, bahkan sampai apa? Asia Barat atau apa, Islam di Barat, di Maroko, Aljazair, bahkan sampai Andalus atau Spanyol. Yang Islam di sana di Spanyol hidup atau ada di sana selama 8 abad. Artinya di masa sahabat itu problem atau dinamika pemikiran umat Islam itu mulai muncul. Nanti bagaimana merespon filsafat ketika Islam masuk di Syam, Suriah itu kan dulu tradisi filsafat juga. Kemudian di Mesir, artinya mulai terjadi dinamika pemikiran gitu. Bagaimana sikap Islam terhadap agama-agama atau pemikiran di luar Islam. Kemudian di masa sahabat yang muda atau sighar sahabat dan tabi'in. Kemudian setelah itu baru masa perkembangan ilmu fikih gitu. Ilmu fikih itu Imam Abu Hanifah meninggal 150. Imam Abu Hanifah itu ada yang mengatakan beliau tabi'in, tabi'in gitu. Kemudian masa lahirnya ulama-ulama mazhab. Sebenarnya mazhab itu banyak ya, tapi yang eksis ya 4 itu. Kalau sekarang masih 8 sebenarnya. Tapi secara umum kalau Sunni ya 4 itu. Misalnya mazhab Syafi'i, mazhab yang secara umum diikuti oleh orang Asia Tenggara, Mesir, kemudian Suriah, kemudian Yaman, tapi Yaman Selatan. Hanafi ini mazhab yang pengikutnya cukup banyak, karena mazhab Hanafi ini pernah menjadi mazhab resmi di dalam kekuasaan Islam. Jadi Turki Utsmani saja mazhabnya apa? Hanafi. Bahkan sampai sekarang di Mesir meskipun mayoritas Syafi'i, tapi orang nikah itu uzawwi juga ala mazhab al-Imam Abi Hanifah An-Nu'man ibn Thabit. Ijab kabulnya nikah itu disebutkan mengikuti mazhabnya Imam Abu Hanifah Nu'man ibn Thabit. Itu karena warisan Turki Utsmani. KHI kompilasi hukum Islamnya diikuti apa mazhab Hanafi lah. Kemudian Maliki ini yang mayoritas di Afrika ya. Kemudian Hambali mazhab ekstrem di Arab Teluk, terutama Saudi
Arabiah. Kemudian berikutnya masa taklid buta. Masa taklid buta itu maksudnya apa? Al-Quran dan As-Sunnah itu hanya ditekuni oleh para ulama, sedangkan orang awam itu mencukupkan diri mengikuti fatwa para ulama. Artinya Al-Quran dan Sunnah itu mulai ditinggalkan dan diganti fatwa ulama. Kemudian orang-orang mencukupkan, terus belajarnya kitab kuning, gak usah langsung ke Quran dan Sunnah. Kenapa? Karena kita tidak memiliki syarat yang memenuhi untuk berijtihad. Sehingga kalau terjadi kontradiktif antara Al-Quran dan Sunnah dengan fatwa para ulama, kalau konteks Indonesia fatwa kiai, yang didahulukan fatwa kiai atau ulama. Kenapa? Awakmu sapa berusaha balik ke Quran dan Sunnah. Quran tidak hafal, maca Quran tajwide yo enek sing salah, hadis yo sak pethuke, artinya enggak apa sak pethuke itu yang penting tahu hadis dikutip gitu, enggak tahu, enggak pernah mempelajari Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan seterusnya ya. Bahasa Arab juga enggak bisa pakai baca kitab apa putih ya. Terus kok apa menyalahi dawuh Mbah Yai yang sudah lama belajar di pondok, kita kuning sampai setengah hafal, tapi nggak hafal penuh, setengah saja. Oke. Itu masalah taklid buta, sehingga semua permasalahan baik yang kecil maupun yang besar itu yang dikembalikan pada kitab kuning, karena kitab kuning ini dianggap sudah bisa merespon berbagai macam persoalan. Jarang yang dikembalikan pada Quran dan Sunnah. Sehingga konsekuensi pandangan ini lahirlah apa? Pandangan yang mengatakan apa? Pintu ijtihad sudah tertutup atau babul ijtihad atau mughlaq. Misalnya contoh bagaimana gambaran taklid di Mesir atau di dunia Arab yang disampaikan oleh Syekh Said Sabiq. Kitab ini menarik Pak, karena Fiqh Sunnah ini sudah diterjemahkan ya, saya tampilkan yang terjemah. Fikih Sunnah itu kan fikih yang tidak bermadhab, tapi tetap mengapresiasi madhab. Artinya nukilan-nukilan pendapat madhab itu masih ditampilkannya, tapi tidak mengikuti madhab tertentu. Dulu kitab-kitab fikih, kalau orang belajar fikih itu ya pasti mengikuti madhab. Ini kontribusi Syekh Said Sabiq sehingga mendapatkan penghargaan Malik Faisal ya, sebagai ulama yang mempermudah kajian fikih. Artinya orang langsung dibawa ke Quran dan hadis atau sunnah. Meskipun dulu kitab ini berasal dari majalah Ikhwan Al-Muslimin, karena saya samping ini kan mengikut Ikhwan Muslimin, yaitu organisasi atau gerakan atau harokah yang didirikan oleh Hasan Al-Banna yang ada di Mesir itu. Dan ini gerakan Islam yang semua di negara ada Pak, cumanya tidak selalu pakai nama Ikhwan Muslimin. Oke. Saya Sabiq itu menulis tahun 1965 atau 65 ya. Kok 1946, mohon maaf ya. 1946. Sebenarnya kitab usul kita itu sudah 1929 itu tidak bermadhab, sayangnya tidak lengkap gitu. Karena kan prosesnya lama kan. Kitab usul coba kalau Muhammadiyah sejak dulu, sekarang fikihnya sudah komprehensif itu, teksnya Arab semuanya kan luar biasa. Nah, di fikih sunnah ketika saya Sabiq menjelaskan di dalam muqaddimahnya tentang gambaran taklid ya. Ketika para ulama, sebagian para ulama atau sebagian ulama mengatakan taklid pintu ijtihad itu sudah tertutup. Di sana disampaikan pendapat Al-Imam Al-Karhi. Kullu ayatin al hadis, setiap ayat atau hadis yukhalif ma'alaihi ashabuna, yang kontradiksi dengan pendapat sahabat-sahabat kita, maksudnya sahabat madhab, fahuwa mu'awwal atau mansukh, maka ayat Quran atau hadis itu harus ditakwil atau dimansukh. Maksudnya itu apa? Dihapus. Artinya kalau ada hadis atau ayat kontras dengan
pandangan mazhab itu yang dimenangkan pandangan mazhab. Ayat atau hadisnya yang ditakwil atau mungkin ini dianggap sudah mansukh, berarti sudah tidak berlaku. Sehingga yang terjadi apa? Wasaratis syariah ya aqwal fuqaha. Ketika itu yang disebut syariat itu ya pandangan-pandangan ahli fikih. Kalau konteks Indonesia ya kitab kuning itu syariat. Wa aqwalul fuqaha ya syariah. Dan pandangan-pandangan ahli fikih itu syariat. Wa tubira kullu ma yakhruju an aqwalil fuqaha mubtadi'an la yuthaqu bi aqwalihi wa la yuqtadu bi fatawihi. Dan setiap yang keluar dari pandangan-pandangan para ahli fikih, orang yang keluar dari pandangan-pandangan ahli fikih itu disebut mubtadi', pelaku bid'ah. Sehingga di awal-awal Muhammadiyah tertuduh pelaku bid'ah keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau pelaku bid'ah statementnya dianggap otoritatif atau tidak, atau dipercaya atau tidak? Ya tidak. Dan bahkan kalau memberikan fatwa itu fatwanya apa? Tertolak atau sesat. Ada dulu saya sampaikan kitab apa? Tanwirul Qulub. Setiap orang yang beramal dengan Quran dan Sunnah secara langsung tidak mengikuti mazhab apa? Dzalun mudhil kan gitu. Sesat untuk dirinya sendiri dan menyesatkan orang lain. Itu contoh bagaimana sikap fanatisme terhadap mazhab itu muncul. Nah, imam-imam mazhab ini Pak. Ini kitab fikih mazhab Syafi'i. Artinya semua kitab mazhab Syafi'i itu memang ada silsilahnya yang sampai pada kitab Ini contoh saja ya. Kalau kita bahas satu pertemuan nggak selesai nih. Ada kok dari Al-Um, ada Mukhtasar Muzani, ada Nihayatul Matlab fi Diradil Madhab, ada Al-Basit, Al-Wasit, Al-Wajiz, kemudian ada Muharram, Minhajut Talibin, nanti sampai Manhajut Thulab jadi Fathul Wahab. Artinya semua kitab mazhab Syafi'i itu ya pasti nanti menginduk pada kitab Al-Um. Tapi kemarin sudah kita bahas kalau tarjih kita itu menginduk kemana? Nah, itu. Putusan tarjih kita itu di HPT jilid 1 atau jilid 3 itu nanti nginduk atau sanadnya kemana? Kan nggak ditemukan kan? Ya, sanadnya ya masuk Quran dan Sunnah itu saja. Sehingga muncul tuduhan kalau gitu HPT kita tidak bersanad. Okay. Kemudian kitabul ini contoh ya, paling nggak jenengan tahu loh, ada kitab itu gini lah. Ini kalau beli mahal Pak, tapi bacanya, cara baca, bisa baca itu lebih lama juga. Sudah bisa baca, nggak ada waktu untuk baca juga sama saja. Pokoknya repot, tantangannya banyak. Mau beli juga harus uangnya lumayan. Nanti sudah punya, bagaimana kita cara baca? Belajar nahwu shorof dulu. Sudah bisa nahwu shorof, nggak ada waktu. Waktu saya sibuk kerja. Suruh baca ini bagaimana? Masih pokoknya tantangannya banyak. Tapi paling tidak, meskipun ya kita nggak bisa mengkaji, tapi paling tidak tahu ada kitab apa? Al-Um yang ditulis oleh Imam Syafi'i. Tapi sebenarnya bukan ditulis oleh Imam Syafi'i secara langsung. Itu diimla'kan itu didiktekan kepada muridnya, sehingga yang menulis itu muridnya. Makanya di sini kita ambil contoh ya. Ini sekedar supaya jenengan tahu bagaimana kok mengerucut pada kitab yang kecil itu, nanti Sulam Taufik, Sulam Safinahul Najat dan seterusnya. Asalnya dari kitab Al-Um. Misalnya kita ambil kitab Thaharah. Di sini dikatakan akhbaruna Rabi ibn Sulaiman, menceritakan kami Rabi ibn Sulaiman, karena Rabi ibn Sulaiman Al-Muradi ini sahabatnya Imam Syafi'i yang meriwayatkan kitab Al-Um. Jadi kitab Al-Um itu tidak ditulis oleh Imam Syafi'i sendiri. Makanya di sini qala Syafi'i, qala dawuh sapa Asy-Syafi'i Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i yang menulis qultu dawuh sapa ing sun. Ini menunjukkan orang ketiga.
Kan qala Imam Syafi'i ini kan orang ketiga. Bukan mutakalim, bukan pembicara atau mukhotob orang yang diajak bicara, yaitu yang ditulis oleh Rabi bin Sulaiman, menceritakan kepada kami Asy-Syafi'i bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum." Bicara tentang ayat wudu. Kemudian Imam Syafi'i berkata, "Idza kuntum ila sholat," yang disuruh melakukan wudu itu siapa? Apabila kamu sekalian mau mengerjakan sholat, yaitu orang-orang muslim. Ya ayyuhalladzina amanu, atau orang-orang yang beriman ya. Tapi wudu itu pakai apa? Medianya, pakai debu atau pakai air atau pakai apa? Kata Imam Syafi'i, ya wudu itu ya pakai air gitu. Kemudian air itu macamnya apa saja gitu. Apakah air teh itu bisa digunakan untuk wudu? Nah, sehingga muncul yang maksudnya air di sini air yang masih asli, yang disebut air mutlak itu. Air mutlak itu apa saja? Imam Syafi'i menjelaskan di antaranya ma'us sama, yaitu air langit, ma'ul anhar, air sungai, wal adar, air sumur, wal kilat, yaitu air yang mengendap di pegunungan, atau ada yang mengartikan ini ya sumber mata air. Wal bihar al adab min jami'ihi, air sungai yang tawar ataupun yang asin. Jadi ada air langit, air sungai, air sumur, sumber mata air, kemudian air laut. Kemudian berikutnya di Mukhtasar Al-Muzani bicara juga tentang air. Tapi di sana ada air yang tidak disebutkan di kitab Al-Qum. Misalnya ada auberdin, ausaljin, ada air embun, ada air salju. Kemudian baru disimpulkan kitab yang populer di kalangan mazhab Syafi'i, yaitu kitab apa? Takrib atau Matan Abi Suja. Ini kalau orang-orang kuno itu pasti ngaji, Pak. Soalnya terjemahnya banyak ya. Al-miyah allati yajuzu biha tadhhir sab'umiyah. Air yang bisa digunakan untuk bersuci itu ada 7. Ma'us sama, yaitu air langit. Ada enggak di kitab Al-Um dan Muzani? Ada. Ma'ul bahri ada, yaitu air laut. Ma'ul nahri, air sungai ada. Ma'ul bi'ri ada, wa ma'ul ain ada, wa ma'ul salji, wa ma'ul barad. 7 itu ada. Maksudnya ini kan apa? Kitab-kitab mazhab itu mulai dispesifikasikan. Dulu Imam Syafi'i itu kalau bicara masih umum gitu. Tapi sama Syafi'iyah apa? Dispesifikasikan. Maksudnya itu apa? Karena orang bermadzhab itu menjadikan pendapat para ulama itu kayak teks syariat. Kayak Al-Quran itu kan ketika menjelaskan sesuatu pasti mujmal. Wa aqimus sholat, dirikanlah sholat. Tidak pernah dijelaskan tata cara sholat. Kita baru tahu kaifiatus sholat lewat hadis. Dan kitab mazhab juga semacam itu dulu. Imam Syafi'i mungkin statementnya umum, itu mulai dispesifikasikan terus gitu, atau diperinci. Itu namanya apa? Sampai muncul mazhab. Karena waktunya nggak mungkin, Mbak. Ini sekedar pengantar aja, gambarannya gitu. Namun detailnya ya kajian khusus. Tapi kajian khusus ya malah bingung di sana. Lebih baik setengah-setengah ya Pak, tidak bingung. Oke. Di pesantren ada hierarki trilogi kita bikin pesantren, Pak. Yang pasti diawali dengan Fathul. Ada Fathul Qarib Mujib, ini tingkatan yang paling rendah. Fathul Mu'in menengah. Fathul Wahab paling atas. Ini jenjang yang harus dilalui. Oke. Yang paling bawah, di bawah apa? Fathul Qarib Mujib ada sulam Safinah. Ini orang Jawa, apa orang kuno pasti ngajinya ini, Pak. Sekarang masih ya? Nah, kalau enggak ya berarti Hadur NU, peradaban NU luntur. Sulam Safinah, ada Safinatun Najat, ada Sulam Taufik. Ini sudah diterjemahkan pakai pekon. Alhamdulillah, alhamdulillah utawi sekali puji ikulillah kedua Allah Rabbil Alamin kang mengerani wong ngalam kabeh.
Ini dulu ngaji dulu semacam ini Pak. Ini mengikuti mazhab Syafi'i. Meskipun tidak ada dalilnya, tapi paling tidak jenengan tahu rukun sholat. Rukun sholat, arkan sholat ada berapa? Sab'ata asyara, ada 17. Di antaranya apa? Takbiratul ihram. Ini faedahnya sulam saminah. Meskipun rukun sholat itu nanti kalau kita ngaji tajih ada yang sesuai, maksudnya ada yang sesuai dengan mazhab Syafi'i, ada yang tidak. Kemudian dijelaskan kenapa takbiratul ihram itu rukun. Meskipun dengan kalau ditanya takbiratul ihram hukumnya apa? Rukun. Dan kenapa rukun? Pokoknya kita ya rukun. Dalilnya apa? Enggak tahu. Enggak jadi sulam saminah rukun. Pasti rata-rata jenengan semacam itu, iya kan? Mungkin dai saja saya tanya gitu nggak bisa jawab. Makanya pentingnya ngaji. Kenapa bilang takbiratul ihram itu rukun? Susah Pak jawabnya. Pokoknya ya ikut maktab. Berarti kalau orang Muhammadiyah ditanya takbiratul ihram rukun atau enggak rukun? Dan kenapa? Mazhab Syafi'i semacam itu, paling bilangnya semacam itu. Kenapa kok rukun? Karena di hadis musik sholat tahu, ketika ada sahabat yang melakukan sholat berapa? 3 kali terus salah. Rasulullah bilang apa? Idza qumta ila sholati fakabbir. Kalau engkau mau sholat ucapkanlah takbir. Ini yang disebut takbiratul ihram. Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian disuruh baca sesuatu yang mudah dari Al-Qur'an. Maksudnya Al-Fatihah. Tapi kalau pun dengan bantah, enggak, yang paling mudah itu kulhu. Buktinya apa? Kulhu welek itu buktinya. Tapi masalahnya tidak semua orang setiap sholat baca kulhu. Tapi kalau Al-Fatihah pasti. Sehingga tadi semua dalam hadis ini menjadi rukun. Takbiratul ihram rukun, Al-Fatihah rukun. Yang tidak disebutkan di hadis ini posisinya sunnah. Kita semakin tahu. Dan rumusan madhab itu kadang penting untuk kita pertimbangkan, sehingga majelis takjih tidak pernah menyepelekan kitab kuning. Tapi kalau menjadikan kitab kuning acuan mutlak, apalagi tidak disebutkan dalil, itu memang tidak dilakukan. Oke, berikutnya. Kalau kita lihat bagaimana Mbah Yai Ahmad Dahlan, background keilmuannya bagaimana? Sebenarnya buku yang membahas tentang pemikiran dan kehidupan Mbah Yai Ahmad Dahlan. Bukunya ini kecil Pak ya. Kalau bisa dengan beli ya, yang ditulis oleh Kiai Haji Raden Hajid, itu murid termudanya Mbah Yai Ahmad Dahlan. Bukunya Pelajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan, 7 falsafah ajaran dan 17 kelompok ayat Al-Quran. Buku ini penting karena Mbah Yai Ahmad Dahlan itu kan tidak menulis kitab atau buku. Kalau kitab fikih jilid 3 yang sering dibilang oleh MM itu disponsorkan Pak, atau dipromosikan ya, sampai di Bojonegoro sering Pak itu ditalun di pondok Abu Haris mana? Dan kemudian katanya kemarin juga di Darussalam. Itu terus. Tapi itu kan klaim belaka. Kitab fikih jilid 3 itu enggak ada keterangan kalau penulisnya siapa? Mbah Yai Ahmad Dahlan. Kan pernah kita bahas ya. Ini kan sampulnya atau kolofonnya kalau kajian manuskripnya. Kan betul diterbitkan oleh Taman Pustaka. Tapi nggak ada penjelasannya kalau yang nulis Mbah Yai Ahmad Dahlan. Coba kitab fikih jilid 3 dikarang lan den wetokake dening Muhammadiyah bagian Taman Pustaka Ngayogja. Mana kalau ada keterangannya Mbah Yai Ahmad Dahlan? Itu kan kesimpulan yang dipaksakan. Dan buku ini kan terbit 1924. Ada yang mengatakan 1925. Mbah Yai Ahmad Dahlan meninggal tahun berapa? 1923. Artinya buku ini diterbitkan atau dipublish pasca meninggalnya Mbah Yai Ahmad Dahlan. Tapi kalau Taman Pustaka ya apa Pak?
Marzuki lali kan, mungkin dia nggak baca sejarah Pak. Bayi Ahmad Dahlan meninggal itu mungkin dia nggak tahu juga. Sementing kan ini dikarang lan dimetoake dening Muhammadiyah bagian taman pustaka itu udah berarti Bayi Ahmad Dahlan ikut andil ya. Mungkin gitu. Oke. Nah kalau kita lihat buku-buku yang dipelajari dan ditelaah oleh Bayi Ahmad Dahlan, menurut keterangan Kiai Haji Raden Hajid, ini penting, ini saksi hidup gitu. Karena beliau ini yang tahu apa yang diajarkan oleh Bayi Ahmad Dahlan dan buku-buku apa yang ia baca. Kata beliau, ya kitab-kitab yang dibaca oleh Bayi Ahmad Dahlan itu kayak kitab-kitab yang umum dikaji dan dipelajari oleh kebanyakan ulama di Indonesia atau ulama Mekah. Karena ketiga itu kan ada, kalau mohon maaf ini agak tinggi sedikit ya. Ada Profesor Azumardi Azra itu kan menulis buku Jejaring Ulama Nusantara. Artinya sanad keilmuan ulama Nusantara itu ya di Mekah itu, makanya disebut Jawiyin. Jawiyin itu bukan orang Jawa, artinya orang Nusantara atau Asia Tenggara. Makanya kalau tulisan Pegun Melayu itu orang Malaysia Pak. Ini kalau kita nggak jalan-jalan ya nggak pernah tahu Pak. Saya ngomong ini karena teman saya banyak dan saya juga pernah ngajar mahasiswa Malaysia. Itu bilang huruf Jawi. Jawi itu maksudnya huruf Pegun. Tapi Jawi itu bukan Jawi kita, itu Jawi Nusantara. Makanya banyak buku namanya Sabilal Muhtadin yang ditulis oleh Syekh Muhammad Arsyad Banjari dari Banjar itu. Itu buku fikih dalam tulisan Melayu yang sampai sekarang masih ada dan masih dikaji itu, dan saya punya itu bahasa Melayu tapi tulisannya apa? Pegon atau Jawi. Dan kita orang yang belajar bahasa Indonesia kadang juga terpotong sejarah Pak. Dikira bahasa Indonesia itu langsung muncul dalam bahasa atau tulisan Latin. Yaitu adalah kitab-kitab yang dikaji atau yang dipelajari ulama-ulama Indonesia dan Mekah ya. Misalnya dalam mazhab Syafi'iyah, kitab-kitab Syafi'iyah. Dalam akidah ya Asy'ariyah. Dalam tasawuf, siapa Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sering merujuk Ihya Ulumuddin. Kalau jenengan baca itu di sini Bayi Ahmad Dahlan itu sering baca ya. Apalagi yang berkaitan dengan purifikasi jiwa. Karena Bayi Ahmad Dahlan itu orangnya itu, kalau saya menggambarkan itu khusyuk, kemudian sering kesentuh gitu. Baca sesuatu, apalagi di Ihya itu ada ulama suk ya. Ulama yang dikritik sama Ghazali. Ada ulama yang jahat gitu. Itu saya ngelitik ulama. Makanya kalau kiai ngaji Ihya sampai ulama suk itu ngos-ngosan Pak ya, atau aku diri gitu. Padahal kiai itu yang umum menjelaskan, kadang ada kiai yang ekstrim yang menakut-nakuti umatnya Pak. Tapi kalau udah dibaca Ihya sampai ulama sok, kata aku diri dikritik. Tapi Bayi Ahmad Dahlan itulah sering baca kitab Ihya Ulumuddin. Dan ternyata ini yang jarang diketahui Pak. Bayi Ahmad Dahlan itu juga punya hubungan intelektual atau keilmuan atau saudara keilmuan dengan Said Abu Bakar Syatob, yaitu pengarang Hasyiah I'anatit Thalibin. Ini ulama Muhammadiyah sendiri juga jarang Pak yang mempopulerkan, apalagi tahu. Orang yang lainnya pun di luar Muhammadiyah juga mungkin jarang tahu. Kitab Hasyiah I'anatit Thalibin, pokoknya kalau kita fikir di Indonesia itu yang terkenal ya Fathul Mu'in. Kemudian Hasyiahnya I'anatit Thalibin. Pokoknya kitab ini kitab yang cukup populer, bestseller andalan ternyata. Dan juga sanad keilmuan ulama Nusantara itu pasti lewat Sayyid Abu Bakar Syatob Dimyati itu. Basim Asy'ari lewat ini, Mbah Ahmad Dahlan juga lewat ini, tapi jarang dipopulerkan. Dan ketika Bayi Ahmad Dahlan belajar ke
Sayyid Abu Bakar Sato Ad-Dimyati. Karena Sayyid Abu Bakar Sato Ad-Dimyati ini memiliki hubungan emosional yang dekat dengan Bayi Ahmad Dahlan. Itu sampai ditawari suruh mengganti nama yang dulu namanya Muhammad Darwis, karena memang sudah budaya ya kalau orang haji itu namanya diganti gitu. Dan di Mesir juga ada tradisi gitu Pak. Apa kalau orang haji itu namanya diganti. Itu yang ngasih nama itu Sayyid Abu Bakar Sato Dimyati. Dulu Muhammad Darwis, kemudian diganti ya Haji Ahmad Dahlan atau Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan itu merujuk pada gurunya Sayyid Abu Bakar Sato Ad-Dimyati, yaitu Syekh Zaini Dahlan. Zaini Dahlan itu terkenal Pak, dan dia juga sering mengkritisi Wahabi. Artinya Zaini Dahlan itu ulama kalau di Indonesia itu diagung-agungkan juga, karena kan gurunya Sayyid Abu Bakar Sato Dimyati. Dan Sayyid Abu Bakar Sato Dimyati ketika memilih nama Ahmad Dahlan itu memang tafaul itu kan berharap positif kalau Bayi Ahmad Dahlan itu ya mewarisi ilmu gurunya yaitu Zaini Dahlan, makanya namanya Ahmad Dahlan. Kemudian berikutnya Bayi Ahmad Dahlan itu sangat terbuka, apalagi setelah belajar kepada Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabau. Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabau itu mazhabnya Syafi'iyah, tapi dia sangat terbuka terhadap kitab-kitab di luar mazhab Syafi'i. Kalau di Nusantara ini kan ada kitab muktabar Pak, kitab yang otoritatif, sehingga orang pondok pun diwati-wati tidak boleh baca kitab di luar yang mereka rekomendasikan. Tapi saya amat Khotib Minangkabau, apalagi dulu belum dirumuskan kitab muktabar Pak, atau Ahlussunnah itu apakah baru belakang Pak. Tapi saya amat Khotib Minangkabau ini dulu sering baca kitab-kitab apa di luar mazhab Syafi'i, atau mungkin di Indonesia ya di luar Ahlussunnah wal Jamaah, sehingga baca majalah Al-Manar di Mesir dan seterusnya, sehingga Bayi Ahmad Dahlan terpengaruh ketika itu. Dan Bayi Ahmad Dahlan mulai mengkaji kitab-kitab di luar Ahlussunnah wal Jamaah. Saya tafsir Al-Manar Rasyid Ridho, majalah Al-Manar, tafsir Juz' Amma Muhammad Abduh, kitab Al-Urwa Al-Wuthqa karangan Syekh Jamaluddin Al-Afghani, kemudian Risalah Tauhid Muhammad Abduh. Ini kitab yang saya kaji Pak di dokumen Muhammadiyah itu. Dulu orang-orang Muhammadiyah di awal itu pasti baca Risalah Tauhid Muhammad Abduh gitu. Dan HPT kita Pak, saya ada data itu di Kitabul Iman itu ada nukilan dari Risalah Tauhid Muhammad Abduh. Kitab ini dulu sering dibaca oleh ulama-ulama atau kiai-kiai Muhammadiyah. Tapi masalahnya kitab ini sangat filosofis Pak. Kalau kita baca mungkin ya yang terjadi kebingungan. Setelah baca nggak langsung paham. Apalagi kalau kita sudah pragmatis, simpel Pak. Orang itu pinginnya satu sekali baca ya langsung tahu semuanya Pak. Satu kali ngaji dengan 5 menit ya pinter kan. Itu pemikiran yang modern itu semacam itu. Nah sehingga Risalah Tauhid Muhammad Abduh itu mulai tidak menjadi tradisi di Muhammadiyah. Sampai sekarang kan masih jarang Pak. Mana yang diajarkan di lingkungan Muhammadiyah itu nggak ada loh, nggak ada. Oke. Kenapa Pak? Oh, KMD-nya nggak diajar. Jangan juga guru KMD-nya kurang mendalami, pokoknya baca buku saja gitu. Kemudian fil bid'ah yaitu Tawassul wal Wasilah Ibnu Taimiyah. Ini penting dibaca Bayi Ahmad Dahlan karena sering berdebat dengan kelompok-kelompok yang pengagum kuburan gitu. Meskipun yang dikritik Muhammadiyah itu bukan ziarah kuburnya.
Di HPT kita kan Kitabul Janazah 1936 Muhammadiyah sudah ada bab apa? Babu ziyaratil kubur. Apakah Muhammadiyah mengajukan ziarah kubur? Jawabannya iya, zuru al-kubur. Zuru itu kan perintah Pak. Berziarahlah kamu sekalian al-kuburan kepada kuburan. Untuk apa? Litadkurul akhirah, supaya ingat kematian. Tapi wala taf'alu ma lam ya'dzan bihillah wa rasuluh. Jangan engkau lakukan apa yang tidak diizinkan oleh Allah dan Rasulullah. Kadu'aikumul mayyita, sebagaimana engkau berdoa atau meminta kepada mayit, wa tawassuli bihi ilallah, dan tawassul dengan mayit kepada Allah. Ini kan hadirah Muhammadiyah Pak. Said Akhil Sirot kan lagi bilang faslun fil jihadi, padahal yang benar babul jihad. Wa huwa fardu kifayatin maratan kulla amin, dan seterusnya. Kita di Muhammadiyah juga bisa. Saya tadi zuru al-kubur litadkurul akhirah. Cumanya penekanannya Pak, kalau orang NU baca gini biasa ya, entah paham atau enggak itu yang menjadi tradisi. Hibaan maulid, kita mawalid itu kan dibaca Pak, tapi suruh mami yang belum tentu. Kalau Muhammadiyah lebih pada makna, ngapain HPT dibaca teks Arabnya, yang penting kesimpulannya sampai kan selesai. Ini kan dua pemahaman yang beda. Jadi sebenarnya ya baik-baik semuanya lah. Kemudian semboyan gerakan Islah Salafiyah. Ini saya akhiri sampai sini. Nah, setelah Bayi Ahmad Dahlan tadi baca kitab-kitab di luar pakem Ahlus Sunnah dalam konteks Nusantara Ahlus Sunnah, karena munculnya gerakan Salafiyah Islahiyah atau gerakan pembaruan. Meskipun ketika kita bicara salaf itu tidak satu salafi yang monolog itu Pak, tapi salafi itu macam-macam ya. Yang intinya gerakan salafiyah itu jargonnya aruju ilal Quran wa sunnah. Orang disuruh kembali pada Quran dan sunnah. Mana rujuk ini bukan namanya tolak nih. Dulu Muhammadiyah talak Quran, sekarang baru rujuk. Kalau kembali, dulu pergi, sekarang baru kembali. Bukan macam itu. Maksudnya apa? Kembali pada Quran dan sunnah itu maksudnya apa? Menjadikan Al-Quran dan sunnah sebagai sumber atau referensi. Artinya kitab kuning itu penting, tapi boleh dikaji ulang atau dicocokkan dengan dalil Quran dan sunnah. Segala persoalan dikembalikan kepada Al-Quran dan sunnah, meskipun lewat kitab kuning. Kalau langsung kitab kuning, Quran dan sunnahnya itu tidak dikaji, itu kadang memunculkan fatwa yang memberatkan juga. Jual beli, nanti kitab kuning bilang ijab kabul harus syafa'iyah. Kalau yang sekarang jual beli itu sudah aplikasi online itu macam-macam Pak. Yang penting kan antakuna apa? Tijaratan antarodin. Antarodin yang penting kan apa? Ada itu. Meskipun tidak ijab kabulnya secara literal atau secara syaf'i. Nah, Bayi Ahmad Dahlan ketika pulang ke Indonesia 18 November 1912 itu mendirikan Muhammadiyah. Sebenarnya banyak sumber inspirasi kenapa Bayi Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah. Yang pertama Muhammad bin Abdul Wahab, dan sudah lama Muhammadiyah disebut Wahabi. Tapi sekarang untungnya ada Salafi ini, Muhammadiyah agak bisa mengindo Pak. Kan mereka yang diserang kita sudah tidak disebut Wahabi. Ya, kalau irisan ajaran Muhammad bin Abdul Wahab itu memang ada di Muhammadiyah, tapi bukan semua ajaran Muhammadiyah itu dari Muhammad bin Abdul Wahab. Kitab Tauhid itu memang kitabnya itu kan kitab populer Pak, untuk memberantas TBCS kan itu. Tauhid yang benar itu bagaimana? Memang itu dibaca di Muhammadiyah, tetapi tidak semua yang ada di kitab Tauhid itu langsung sama dengan Muhammadiyah. Dan memang Bayi Ahmad Dahlan ketika itu terinspirasi Muhammad bin Abdul Wahab yang melakukan purifikasi di wilayah Hijaz, karena praktik syirik itu dianggap apa? Dominan, tawasul dan sebagainya. Kemudian Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabau ini semangat pembaruan Islam.
Kemudian Al-Ustaz Muhammad Abduh, itu modernisme Islam. Islam bisa merespon tantangan zaman. Ini Muhammad Abduh, karena Muhammad Abduh pernah tinggal di Prancis, kemudian di Inggris juga, melihat kondisi umat Islam ini kan ketika itu apa? Mundur, tidak maju. Maka statementnya Muhammad Abduh, ra'aitul Islam bidunil muslimin. Saya melihat Islam tapi tanpa orang Muslim. Diucapkan di mana? Di Prancis. Ketika melihat peradaban Barat itu luar biasa, berarti inilah peradaban Islam. Tapi semuanya kafir, tidak ada yang Muslim. Kemudian ketika di negeri Arab, di Mesir, ra'aitul Islam, ra'aitul muslimin biduni Islam. Saya sekarang lihat orang-orang Muslim, semuanya Muslim tapi tidak mempraktekkan nilai-nilai Islam. Ya, sehingga gagasan Muhammad Abduh terhadap modernisme Islam ini menginspirasi dari Ahmad Dahlan. Syekh Muhammad Rashid Ridho itu Salafiyah. Meskipun tadi dari Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Rashid Ridho ini kan 3 serangkai gerakan pembaruan di Mesir. Tapi Muhammad Rashid Ridho itu penguasaan hadisnya bagus, Pak. Tapi kalau Muhammad Abduh itu lebih pada rasionalitas, sehingga banyak hadis yang disebutkan Muhammad Abduh itu dikritik oleh Rashid Ridho. Dan kan Rashid Ridho itu pernah mengatakan, Syekh saya itu memang tidak ahli hadis gitu. Kemudian syarikat Islam, semangat gerakan Islam, Budi Utomo, sistem berorganisasi. Karena Bayi Ahmad Dahlan dulu sebelum mendirikan Muhammadiyah juga ikut pergerakan di Indonesia atau Nusantara. Dan sehingga lahirlah Muhammadiyah. Karena waktunya saya kira sudah selesai atau siang ya. Kita lanjutkan minggu depan. Ada pertanyaan atau langsung kita tutup? Langsung kita tutup saja ya. Oke, kita lanjutkan minggu depan. Kalau kita paksakan ya nanti cuma loncat-loncat saja ya. Jadi ngaji pelan-pelan, yang penting ada yang kita pahami dan kita serap. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian atas kehadirannya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.